Record. Oke, kembali sama saya Beno dari Blonde Print Life. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, gue pengen bahas satu persatu metode sablon sesuai dengan apa yang gue tahu. Tapi sebelum gue bahas, coba di subscribe. Yaitu proses pencetakan gambar ke kaos dengan menggunakan printer kaos. Jadi printer itu didesain sedemikian rupa agar bisa langsung cetak ke kaos. Nah, dulu sebelum gue mulai bisnis kaos ini, gue juga memulainya dengan direct to garment. Kebetulan mesinnya udah rusak, ada di rumah. Karena DTG itu kita menggunakan mesin, otomatis kita butuh perawatan yang telaten. Istilahnya punya gue rusak karena keteledoran gue sendiri. Gue nggak bisa ngerawat mesin itu dengan baik. Karena kalau kita punya mesin DTG, setidaknya harus ada tuh namanya nozzle check, ya semacam printer biasa lah. Setiap hari kita mesti ngeprint biar tinta khusus yang dipakai printer DTG itu nggak beku. Jadi kalau kita sehari nggak ada produksi, biasanya nampet tuh. DTG hasilnya jelek, hasilnya nggak kuat dicuci, gampang luntur. Sebenarnya hal-hal seperti itu nggak juga. Kenapa? Karena sebenarnya tergantung kita prosesnya gitu. Kan di dalam DTG itu sebelum kita print dia ada proses pre-treatment, dikasih cairan ke kaosnya biar hasilnya memuaskan gitu. Terus finishingnya juga di pressnya sesuai dengan derajat dan waktu yang ditentukan. Jadi sekarang sekarang pun hasil DTG memuaskan lah menurut gue ya, karena eh, dilakukan dengan proses yang benar. Sekarang ini banyak banget eh, apa ya istilahnya, distributor DTG, mulai dari yang rakitan sampai yang harganya ratusan juta, mungkin eman kali ya. Gue pernah lihat di salah satu channel di YouTube tuh, dia punya mesin yang harganya katanya 4M, dan itu sih gila banget. Jadi semua semua proses sudah di dalam satu mesin itu, kecuali proses pengeringan. Ada harga ada kualitas lah. Kenapa gue bilang ada harga ada kualitas? Karena memang sudah dicoba dengan mesin Kornit namanya, yang harganya lumayan, itu hasilnya juga sesuai harga gitu. Kelebihan dia DTG itu, lo mau cetak satu kaos pun kita bisa jabanin, kita bisa jadiin lah. Jadi nggak terbatas, nggak, kalau sablon manual kan bisa juga satuan, cuma kos yang dikeluarkan untuk mencetak satu kaos itu lebih besar dengan sablon manual dibanding DTG. Dan kelebihan DTG yang lain adalah lo cetak satu kaos paling sekitar 5 sampai 10 menit doang. Dan keunggulan lainnya dari sablon DTG itu warna yang dihasilkan itu tak terbatas. Jadi kayak mau nyetak foto di satu kaos itu oke lah dibanding kita pakai sablon manual, apalagi hanya untuk cetak satu kaos. Misalnya kita cetak satu foto, setidaknya di sablon manual kita pakai CMYK proses itu minimal 4 screen, sedangkan DTG ya udah tinggal di set gambarnya, di pre-treatment, ditaruh, print, jadi kaos. Gue rasa untuk bisnis DTG itu cukup menjanjikan juga, apalagi untuk kalian-kalian yang punya desain pengen dicetak limited, ya DTG bisa jadi salah satu solusi.
Ya di samping kelebihan direct to garment, dia juga punya kekurangan. Kekurangannya sih lebih ke teknis aja sih, kayak area printingnya si DTG itu hanya terbatas paling paling besar tuh A3 biasanya, A3 plus lah. Nanti kalau kita mau nyetak full print itu udah nggak bisa ya, jatuhnya ke sablon manual. Terus kekurangan yang lain sebenarnya bukan kekurangan sih, apa sih, karakter hasil DTG itu biasanya lebih kasar. Kita nggak bisa buat mereka jadi halus. Gua nggak tahu ya kalau kalau mesin-mesin yang baru tuh seperti apa hasilnya, gue nggak tahu. Cuma setahu gua hasilnya tuh kasar seperti sablon plastisol yang nggak dipres lah, di cure aja gitu. Ini ada salah satu hasil DTG, hasilnya oke. Gua pun sendiri juga nggak kecewa. Nanti coba gua diliatin detailnya. Oke, kalau kalian ada yang nanya bedanya sablon DTG sama sablon manual selain harga tuh apanya ya? Kalau sablon DTG lo butuh tempat nggak sebesar sablon manual. Jadinya hanya butuh printer, mesin press, sama alat buat pre-treatmentnya. Jadi kalau lo yang nggak mau kotor-kotoran kayak sablon manual, DTG solusinya. Dan satu lagi, di sini gue bukan menilai DTG itu lebih baik atau lebih jelek dari sablon yang lainnya. Cuma ini biar jadi gambaran kalian seperti apa sih sablon DTG itu. Gitu. Oke, demikian pembahasan gue tentang direct to garment. Di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan.